Dikisahkan suatu perguruan olah kanuragan dipimpin seorang pendekar hebat tiada tanding. Seantero jagat persilatan gempar dengan keberadaan perguruan itu. Banyak pemuda dan pemudi berduyun-duyun datang untuk menimba kesaktian kepada Sang Maha Guru. Betapa semakin terpikat para pemuda dan pemudi itu begitu bertemu dengan Sang Guru. Ternyata ia bukan hanya sakti mandraguna, namun juga sangat bijak dan berbudi lembut. Hanya saja, setiap kelompok angkatan yang belajar di perguruan itu selalu saja berakhir dengan segelintir saja yang sanggup bertahan. Bahkan ada saatnya tidak ada sama sekali yang bertahan. Pasalnya, bukan karena latihan-latihan yang terlalu berat harus ditempuh oleh semua murid. Justru sebaliknya, dirasa ada banyak hal tidak masuk akal dan tidak seideal yang dibayangkan oleh mereka yang berguru di situ. Maha Guru Nan Sakti itu selalu mengajarkan kepada para muridnya latihan yang sama saja di setiap kesempatan pelajaran. Alih-alih para murid dilatih tentang kekebalan dan kekuatan fisik atau mantra dan jurus sakti, melainkan mereka hanya disuruh duduk diam berkontemplasi di alam terbuka sambil merenungkan pertanyaan sederhana, yaitu mengapa mereka bisa ada di dunia ini dan apa yang mereka cari. Karena dirasa terlalu aneh, seorang murid memberanikan diri bertanya kepada sang guru, "Guru, tidak adakah cara lain yang lebih hebat untuk kami berlatih kanuragan? Sebab kami di sini bukan untuk menjadi biksu atau pertapa." Pertanyaan itu diiringi oleh gelak tawa hampir semua para murid yang juga sudah bosan dengan teknik latihan yang ada. Sang guru tidak tersinggung dengan pertanyaan itu. Ia malahan tersenyum ramah dan menjawab, "Bagaimana kamu akan menjadi seorang yang berilmu tinggi kalau hanya untuk cara latihan sederhana ini saja tidak tahan dan merasa diri tertipu?" Maha Guru itu sambil menatap ke arah lembah hijau di kaki gunung berkata lagi, "Tahukah kalian, kekuatan terbesar dalam hidup manusia adalah keberanian untuk melepaskan semua yang dianggap penting demi menemukan pengetahuan sejati tentang hidup." Begitulah dikisahkan, para murid itu memulai kembali latihan dari awal. Kecewa dan sia-sia. Begitulah kira-kira yang dirasakan oleh kebanyakan murid ketika sudah begitu percaya dan sangat berharap bahwa dari Yesus, mereka akan mendapat segalanya yang serba baik dan ideal. Namun ternyata tidak begitu yang terjadi. Yesus malahan selalu mengajak para murid untuk menyadari kasih dan kerahiman Allah dalam kehidupan mereka, dan mengajak semuanya untuk melakukan yang sama kepada orang lain. Tidak hanya sampai di situ, bahkan nubuat Yesus tentang datangnya kerajaan Allah pun sepertinya tidak cukup jelas dan pasti jika harus dinantikan saatnya. Intinya, seperti para murid dahulu, banyak murid Yesus di zaman ini juga merasakan kegelisahan dan kebosanan yang sama. Bahkan ada yang merasa dipermainkan atau dirugikan waktu hidupnya kalau harus memikirkan tentang penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus yang seakan dirasa mirip dongeng karena memang tidak pernah direfleksikan dengan sungguh dalam hidup. Satu hal menarik dari situasi dan pengalaman keberimanan kita adalah ternyata Yesus memang tidak pernah menunjukkan syarat atau sejenis aturan menakutkan agar kita bisa mengalami kehadiran kerajaan Allah dan menyambut pemenuhannya kelak. Yesus hanya terus mengajak kita mengulang dan terus mengulang pelajaran tentang kasih kepada Allah dan sesama. Sepertinya, Yesus ingin pelajaran itu sungguh melekat dan berakar hingga ke dalam batin dan seluruh hidup para muridnya. Dengan begitu,
kita tidak mudah dibingungkan atau gelisah karena banyaknya ramalan dari orang-orang yang mengaku diri nabi atau apalah, terkait tanda-tanda alam dan sebagainya. Ajaran Yesus sangat pasti dan jelas. Kerajaan Allah terjumpai dalam pengalaman kasih kepada Allah dan sesama. Ketika hal itu diremehkan, otomatis kita tidak pernah siap jika sewaktu-waktu Tuhan datang kepada kita. Jadi, serumit dan seberat apapun keadaan, pelajaran dari Yesus itu mestinya selalu menjadi dasar utama bagi kita membangun kehidupan. Kekuatan hidup kita tidak terletak pada pengetahuan dan mendapatkan segala sesuatu secara pasti, melainkan dari seberapa tekun kita hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama di sepanjang hari.